wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Puji dan syukur mari sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, rezeki, kesehatan dari Allah, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak dan begitu besar dari Allah. Dan alhamdulillah di tengah-tengah ujian yang Allah berikan kepada kita pun patut kita tetap bersyukur kepadanya. Tidak lupa pula salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah, senantiasa kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, insyaallah nanti di yaumil mahsyar kelak kita tergolong umat yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati segenap akhwatuna dari Izzatul Muslimah yang Masya Allah hari ini tetap istiqomah untuk mengajak kawan-kawan belajar tentang Islam. Mudah-mudahan kerja keras antunna semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perjuangan jihad. Mudah-mudahan dibalas Allah dengan nikmat dan karunia yang begitu besar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah nggak terasa ya, sudah sekitar 2 minggu kita nggak ketemu. Nah, alhamdulillah hari ini saya akan bahas materi tentang khitbah. Ya, khitbah ini termasuk persiapan pernikahan. Jadi kalau kemarin kita sudah bicara tentang apa itu pengertian pernikahan, kemudian bagaimana hukum-hukumnya, kemudian dalilnya juga ya. Dan hari ini kita bicara tentang persiapan pelaksanaan pernikahan. Yang dalam hal ini saya akan sampaikan 2. Yang pertama tentang khitbah, yang kedua tentang nazar. Nazar ini adalah melihat calon yang akan dinikahi. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan apa itu khitbah. Ya. Khitbah lazimnya kalau kita dengar atau kita pahami di masyarakat adalah meminang atau melamar, yakni permintaan dari seorang laki-laki kepada wali si perempuan agar perempuan itu menjadi istri. Ya. Pertanyaannya, apakah khitbah ini sama dengan pertunangan yang kita maksudkan dan telah terjadi di masyarakat kita? Nah, sebenarnya walaupun ada juga orang yang memaknai khitbah ini sebagai tunangan, ada yang memaknai sebagai pinangan atau lamaran. Tetapi terjadi perbedaan prinsipil antara khitbah dengan tunangan. Karena di dalam tunangan ada cincin tunangan, ya teman-teman semua. Tapi dalam khitbah nggak ada cincin khitbah. Maknanya tunangan yang hari ini terjadi di masyarakat kita itu seolah-olah pengembangan dari makna khitbah itu, tapi yang ditambah-tambah sehingga kalau tidak diperhatikan apa yang terjadi di dalamnya, maka itu bisa mengandung keharaman. Maksud saya adalah ketika orang menyatakan atau membahasakan bahwa saya mengkhitbah, tapi nyatanya dia sudah melakukan hal-hal seperti layaknya suami istri, seperti layaknya sudah berakad nikah, maka itu sebenarnya sudah menyalahi aturan khitbah itu sendiri. Jadi bukanlah dikatakan khitbah ketika seorang laki-laki meminta perempuan untuk menjadi istrinya. Beda nanya sama khitbah ya teman-teman. Kalau ada laki-laki nanya gini sama antum, bolehkah saya menjadi pasangan halal untukmu? Itu belum khitbah. Itu masih nanya doang. Atau dia bertanya apakah ada orang yang sedang berproses denganmu? Itu belum khitbah. Itu masih bertanya doang. Nah, khitbah itu sebenarnya adalah ketika dia mengajukan pertanyaan itu kepada wali kita, wali perempuan. Kalau ayahnya masih hidup berarti kepada ayah kandungnya. Kalau misalnya dia sudah tidak lagi memiliki ayah, ya mungkin kepada abangnya atau walinya yang lain. Ya. Jadi permintaan itu adalah permintaan yang benar-benar serius. Maknanya bukanlah dikatakan khitbah ketika
saya mau menikah dengan putri Bapak, apakah boleh Pak? Tapi saya minta waktu 4 tahun. Saya minta waktu 2 tahun atau saya minta waktu 1 tahun. Itu bukan khitbah. Karena makna khitbah itu sendiri adalah satu langkah untuk menuju proses pernikahan. Ya, jadi teman-teman sekalian, banyak sekali terjadi salah kaprah di masyarakat kita mengenai khitbah ini, yang disama-samakan dengan tunangan, lalu dipleset-plesetkan dengan membawa hantaran dan seterusnya, foto berduaan, megang cincin one step closer dan seterusnya. Itu akhirnya menodai makna khitbah itu sendiri. Ya, baik, kita lanjutkan. Jadi ternyata banyak sekali pemahaman-pemahaman tentang khitbah itu yang nyeleneh di masyarakat kita, yang mencederai makna khitbah itu sendiri, yang sebenarnya adalah bagian dari proses menuju pernikahan yang syar'i, gitu ya. Tentang khitbah kita bisa lihat firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 235. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala junaha 'alaikum fima 'arradtum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum, ila akhir ayat. Dan tak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran yang baik, atau harus menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Nah, ini maknanya di dalam fikih, teman-teman, khitbah itu terbagi dua. Ya. Jadi khitbah itu terbagi kepada 2 jenis. Yang pertama namanya khitbah tasrih. Ta, so, ro, ya, ha. Tasrih. Nah, apa itu khitbah tasrih? Khitbah dengan ucapan yang jelas, seperti mengatakan, saya melamar kamu untuk menjadi istri saya, atau saya ingin melamar putri Bapak untuk menjadi istri saya, dengan kalimat yang jelas, menggunakan kata-kata yang jelas. Nah, ini khitbah tasrih ini, teman-teman, hanya boleh diucapkan atau dilaksanakan pada perempuan yang masih gadis atau yang tidak terikat pernikahan lain. Maknanya walaupun dia sudah janda, tapi dia tidak lagi terikat dengan orang lain, ya tidak dalam pinangan orang lain, atau tidak dalam masa iddah. Ya, masa iddah itu adalah masa tunggu ketika seorang perempuan dicerai oleh suaminya. Jadi ada masa tunggu. Nah, jadi kalau misalnya dia baru dicerai seminggu, gitu, itu nggak boleh dipinang dengan bahasa-bahasa yang tasrih, dengan bahasa yang jelas seperti tadi. Nah, sedangkan yang kedua namanya ta'arid. Ta, ain, ro, ya, go. Ta'arid. Ta'arid ini adalah khitbah dengan lafaz sindiran atau sesuatu yang disembunyikan. Jadi seolah-olah dia mau meminang, tapi tidak maksudnya diucapkan dengan kalimat yang jelas bahwa saya mau minang kamu. Itu biasanya diperuntukkan untuk meminang janda yang masih berada dalam masa iddah atau ditinggal mati oleh suaminya. Ya, jadi ada seorang perempuan, suaminya meninggal, itu iddahnya belum habis, lalu kemudian ada seorang laki-laki yang berniat untuk meminangnya, maka gunakanlah khitbah ta'arid, yang nggak boleh terang-terangan, suamimu kan udah meninggal, boleh nggak aku jadi suamimu? Itu nggak boleh, ya. Jadi harus menggunakan sindiran. Apakah sindirannya itu dengan bahasa yang mengarah ke sana atau dengan bahasa lain? Ya. Jadi teman-teman sekalian, tidak sembarangan ternyata kita menyatakan untuk menikah, ya. Jadi PR penting nih buat perempuan. PR-nya apa? Jangan kita terlalu baper. Kalau ada tuh ikhwan yang deketin, baru nanya doang nih, kita merasa udah dikhitbah nih, merasa udah, ya Allah aku udah dikhitbah, udah berstatus sebagai makhtubah. Ternyata tidak. Khitbah itu baru akan terlaksana kalau wali kita menerima. Catat ya.
Jadi misalnya laki-laki itu datang kepada wali kita, katakanlah ayah kita nih contohnya. Lalu ayah kita menerima, itu baru dikatakan kita termasuk makhtubah, perempuan yang berada dalam khitbah. Nah, konsekuensinya adalah perempuan yang berada dalam khitbah tidak boleh dikhitbah oleh laki-laki lain. Ya, la yahtubu ahadukum ala khitbati akhihi hatta yatrukul khatibu qablahu aw ya'dzana lahu. Janganlah salah seorang di antara kamu meminang atas pinangan saudaranya kecuali peminang sebelumnya telah meninggalkan pinangan itu atau memberikan izin kepadanya. Jadi nggak boleh ataupun haram hukumnya kalau ada laki-laki yang meminang di atas pinangan laki-laki lain. Paham ya teman-teman ya? Jadi kalau misalnya saya sudah dikhitbah oleh seorang pria, lalu ada pria lain yang juga naksir sama saya contohnya nih, lalu dia mau khitbah saya, itu nggak boleh. Kenapa? Saya sudah berstatus makhtubah, saya sudah dikhitbah orang lain, dan indikator atau tolak ukur bahwa saya sudah dipinang itu adalah diterima oleh wali saya. Jadi kalau kita masih ditanya doang, nah berarti kita belum dikhitbah. Jadi kayak apa ya teman-teman, pernah tuh teman-teman saya bilang gini, aku dikhitbah loh sama dia. Emang dia bilang apa? Mau nggak jadi pasangan halalku? Itu namanya belum khitbah ya teman-teman ya. Itu namanya masih ya udah nanya doang. Jangan-jangan itu gombal. Nah, jadi sekarang kita bahas nih, perempuan-perempuan yang boleh dikhitbah itu perempuan yang bagaimana? Ada 3 ya. Yang pertama, perempuan yang bukan istri orang. Jelas ya teman-teman. Berarti kalau istri orang nggak boleh dikhitbah. Kemudian yang kedua, perempuan yang tidak dalam masa iddah. Nah, kalau dia dicerai oleh suaminya, cerai hidup ya, dicerai oleh suaminya, dan dia masih aktif haid, belum menopause, maka iddahnya 3 kali quru. 3 kali quru itu ulama beda pendapat, ada yang mengatakan 3 kali haid atau 3 kali suci. Suci itu antara haid ke haid. Nah, kemudian kalau dia sudah menopause, maka iddahnya 3 bulan. Lalu kalau dia dicerai mati, maknanya suaminya meninggal, maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Kalau dia dicerai dalam keadaan hamil, nah, maka iddahnya sampai melahirkan, gitu ya. Jadi teman-teman, perempuan yang masih dalam masa iddah haram dikhitbah, tidak boleh. Kemudian yang ketiga, perempuan yang belum dipinang orang lain. Jadi kalau ada laki-laki dia nanya sama kita, itu mau mastiin dulu kita udah dipinang apa belum. Jadi, saya pernah tuh ditanya dulu, udah ada belum yang khitbah? Saya bilang sudah. Kan dia nggak bisa masuk lagi mau celah apapun, kecuali nanti kalau misalnya ya ada sesuatu hal di belakang yang menyebabkan putus khitbah itu, maka dia baru boleh. Nah, ini juga menjadi hal penting teman-teman semuanya. Ketika orang beranggapan bahwa khitbah itu adalah setengah akad nikah. Jadi kalau udah dikhitbah, udah diterima nih sama wali kita, sama ayah kita bahwa dia boleh menjadi pasangan halal kita. Lalu banyak di antara teman-teman menganggap ini udah separuh akad nikah nih, berarti udah boleh jalan-jalan, udah boleh nonton, udah boleh makan-makan berduaan. Toh nanti kan bakal nikah juga. Nah ini pemikiran yang amat keliru ya teman-teman. Karena sejatinya di khitbah belum tentu dinikahi. Dan khitbah bukan akad nikah. Maknanya kalaulah acara pertunangan yang dimaksudkan di masyarakat kita tadi tukar cincin, ini yang parah ya, yang makaikan cincin yang laki-laki, itu jelas salah banget. Nah, Umi, kalau yang makaikan cincinnya ibunya gimana? Ya itu yang sebaiknya. Tapi yang jadi masalah setelah dipakein cincin lalu foto-foto, nggak diupload ke Umi, nanti kalau udah nikah baru diupload, ya sama aja gitu ya. Kalau bisa
kalau bisa teman-teman bilang sama orang tua, nggak perlu ada foto-foto seperti itu. Kalau mau foto rame-rame aja sekeluarga. Ya, tanda sudah ada acara itu untuk jadi kenangan. Tapi kalau saya dulu ya, karena kondisinya suami saya masih di Mesir, jadi yang datang keluarganya aja. Dipakaikan cincin itu sebenarnya nggak wajib loh teman-teman. Dengan kalimat saja sebenarnya sudah bisa. Tapi cincin itu kayak uruf saja. Uruf itu artinya adat kebiasaan sebagai pengikat tanda bahwa dia sudah dilamar oleh orang lain, sehingga haram hukumnya ada laki-laki lain yang mau melamarnya. Itu sebagai tanda saja. Dan disunnahkan oleh Rasulullah merahasiakan khitbah. Jadi hadis Rasul itu rahasiakanlah khitbah, umumkanlah pernikahan. Kenapa khitbah itu dirahasiain Umi? Bukankah orang harus tahu kalau kita sudah dilamar supaya nggak dilamar orang lain lagi? Nah, makna merahasiakan khitbah ini adalah supaya teman-teman menjaga nama baik diri kita dan keluarga kita. Karena apa? Orang yang sudah dikhitbah bukan tidak mungkin khitbahnya batal. Apakah boleh membatalkan khitbah? Umi, saya sudah dikhitbah, lalu saya sebagai perempuan boleh nggak membatalkan khitbah? Boleh. Kalau ternyata kita ketemu hal-hal yang hal-hal yang tidak menyenangkan hati. Misalnya rupanya terjadi kebohongan, rupanya misalnya ada alasan-alasan yang ternyata saya nggak bisa melanjutkan pernikahan dengan orang seperti ini. Belum nikah aja udah seperti ini gitu ya. Dan sifatnya itu adalah uzur yang syar'i ya. Jadi nggak boleh, rupanya dia miskin, nggak jelas saya nikah, nggak boleh gitu. Nah, mungkin terjadi satu kebohongan, penipuan yang menyebabkan wali kita tidak mengizinkan kita menikah dengannya, itu boleh-boleh saja. Tapi kita berharap semuanya teman-teman, ketika kita dikhitbah, terus doa sama Allah. Saya doa tuh dulu gini, ya Allah, mudah-mudahan orang yang mengkhitbah saya adalah benar suami saya. Jangan ada drama-drama, ya Allah, batal nikah, putus tunangan, putus khitbah dan seterusnya. Saya terus doa sama Allah seperti itu karena takut ya nama baik kita, nama baik keluarga kita tercoreng. Walaupun nanti teman-teman andaikan itu terjadi kepada diri ukti semua, antuna semuanya, ya qadarullah wa ma syaa fa'ala. Itu sudah ketentuan Allah, dan jangan kita merasa bersedih dan merasa kenapa ya aku kayak gini jalan hidupnya, kenapa dia enggak, kenapa mesti aku, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, jadi jelaslah, duduklah pemahaman kita bahwa merahasiakan khitbah itu untuk menjaga nama baik. Iya kalau sampai menikah, syukur alhamdulillah. Tapi kalau tidak, maka akan jadi omongan orang. Saya tuh pernah melihat postingan orang ya, dia bilang one step closer, pakai cincin gitu ya. Tahu-tahu postingan itu hilang. Wallahu a'lam hilangnya kenapa. Saya nggak mau nanya, saya nggak mau juga cari tahu, nggak mau kepo. Tahu-tahu sudah agak lama, ada orang yang bilang, si Anu nggak jadi nikah ya. Iya, dengar kabar ini putus tunangannya. Gitu. Dan foto itu sudah hilang, nggak ketemu lagi di sosmed. Wallahu a'lam. Jadi teman-teman, ternyata itu adalah antisipasi Rasulullah untuk menjaga diri perempuan supaya tidak difitnah ya. Kemudian pertanyaan yang sering muncul juga teman-teman, apakah ada jarak khusus antara khitbah dengan akad nikah? Apakah mesti 3 bulan atau mesti 6 bulan atau bagaimana? Sebenarnya tidak ada dalil yang menjelaskan tentang berapa lama jarak antara khitbah dengan akad nikah. Kalaupun hari ini khitbah, hari ini juga akad nikahnya boleh. Kalaupun mungkin dibutuhkan waktu sekitar 3-6 bulan, itu untuk mempersiapkan ya. Karena memang administrasi kita di Indonesia, administrasi di KUA itu butuh waktu ya. Kalau laki-lakinya dari daerah yang berbeda dengan si perempuan, maka harus ada surat rekomendasi N1, N2, saya kurang ngerti itu. Tapi ada surat-surat yang harus diselesaikan. Berarti butuh waktu. Kemudian karena kebanyakan kita di Indonesia akad nikah sekalian resepsi bareng-bareng di situ, maka butuh mau nyewa tata, nyewa gedung, nyewa vendor dan seterusnya, itu butuh waktu. Nah, dikira-kira saja
jangan sampai terlalu lama sehingga bisa menyebabkan fitnah, tapi juga jangan jangan sampai memaksakan kehendak, karena nggak boleh lama-lama ya udah besok aja gitu. Tapi keluarga kita juga nggak siap. Karena apa? Karena urusan menikah bukan urusan kita doang sama si calon suami, tapi urusan dua keluarga yang butuh didengar pendapatnya, terutama orang tua. Jadi kita nggak boleh gitu tiba-tiba ujuk-ujuk, saya mesti gini, terus orang tua kita tentang, orang tua kita lawan, itu nggak berkah, teman-teman. Ya. Kemudian yang kedua, persiapan pelaksanaan pernikahan yang kedua adalah nazar. Nazar ini artinya melihat calon istri atau suami. Ini adalah anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Mughirah bin Syu'ban telah meminang seorang perempuan. Jadi Rasul bertanya kepada Mughirah, apakah engkau sudah melihat orang yang mau kau nikahi? Tapi kata Mughirah, belum ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, unzur ilaiha fa innahu ahra ayyudima bainakuma. Amat-amatilah perempuan itu, karena hal itu akan lebih membawa kepada kedamaian dan kemesraan kamu berdua. Maknanya berarti kata Rasul, melihat calon suami atau istri itu akan mendatangkan sesuatu yang bisa mengakibatkan setelah pernikahan nanti jadi lebih mesra. Maknanya kita nggak mau ya, kalau bahasa kasarnya tuh beli kucing dalam karung. Kita mau lihat yang mau kita beli itu bagaimana. Walaupun maknanya bukan menghitbah atau menikah itu membeli perempuan, itu jauh sekali mana. Tapi sebuah kiasan, ya, bahwa kita nggak mau zong, ya, kita nggak mau nanti ada timbul kekecewaan. Kenapa saya nggak lihat dulu? Padahal itu disunnahkan oleh Rasul. Nah, tapi ada nggak laki-laki yang dia nggak mau lihat dulu? Ada ya. Kita tahu, saya pernah baca tuh siapa yang selebgram Nata Reza, siapa tuh? Si Wardah Maulina. Itu dalam ceritanya, wallahu alam ya, kata beliau nggak mau lihat wajah si istrinya. Kayak dia udah yakin aja gitu. Nah, Masya Allah kalau ada yang seperti itu. Padahal kata Rasulullah, ya sunnah hukumnya melihat dulu supaya tidak timbul kekecewaan. Nah, jadi melihat perempuan yang akan dinikahi itu adalah sunnah, karena itu adalah pendahuluan pernikahan. Sedangkan melihat yang dianjurkan itu melihat apa? Kata jumhur ulama, yang boleh dilihat itu wajah dan telapak tangan untuk menunjukkan ya kira-kira orangnya bagaimana. Sebenarnya candi itu relatif ya teman-teman, tampan itu relatif. Tapi paling enggak kalau sudah ditengok menyejukkan pandangan, maka itu yang lebih utama. Karena kata Rasul, nikahilah perempuan yang bila engkau melihatnya ya, akan menyejukkan pandangan dan yang subur, banyak keturunannya. Kemudian teman-teman, tentang nazar ini ya, biasanya kalau di masyarakat kita tuh datang nih ke rumah orang tua, kemudian nanti si perempuan disuruh bawain minum. Nah, lihatnya gitu aja, nggak langsung diliatin kayak gitu ya, nggak. Apalagi kayak ukti-ukti yang bercadar itu dipersilahkan untuk membuka nikopnya sebentar untuk menunjukkan bahwa inilah saya, lalu ditutup kembali. Ya Allah alam. Nah, jadi akhwati fillah azani Allah wa iyyakum jami'an, pendahuluan pernikahan ya sebenarnya itu adalah khitbah, nazar, baru akad. Ya, di mana kita mengetahui suami kita atau calon istri atau calon suami kita itu orangnya gimana? Nah, itu sebelum khitbah. Jadi ada proses pencari identitas ya. Maknanya kalau kita pakai sistem proposal, kita melalui perantara, itu boleh-boleh aja sih. Asal jangan sampai gara-gara itu kita kayak menjatuhkan orang lain. Maknanya, ternyata ini nggak sesuai kriteria, terus kita jadi sombong karena itu. Karena banyak juga seperti itu teman-teman. Kayak udah ngebuka aib sendiri jadi. Karena di situ dijelasin kekurangan saya apa, gaji saya berapa, penyakit saya ini tuh. Jadi kalau nggak jadi kan jadi aib. Nah, tapi kalau ukti nggak pakai sistem proposal juga boleh, kayak melalui perantara aja.
Nah, jadi cari tahunya nanti dari mana? Cari tahunya dari orang-orang terdekat. Jadi orang-orang terdekat dia boleh ditanya, minta jangan bohong, supaya untuk jadi pertimbangan bagi perempuan dan walinya untuk menerima atau tidak lamaran atau pinangan ataupun khitbah dari laki-laki tersebut. Dan baik laki-laki maupun perempuan boleh saling mencari informasi masing-masing dengan perantara yang dia kirimkan. Ya, seperti Sayyidatina Khadijah ketika itu mengirim Maisarah untuk melihat ya Rasulullah nih orangnya gimana. Pergilah Rasulullah bersama Maisarah berdagang, lalu Maisarah kayak jadi mata-mata intel gitu ya, tapi nggak nampak kali lah. Maknanya Khadijah sebenarnya pengen cari tahu nih Rasulullah nih Muhammad nih orangnya gimana. Ternyata pulang dari berdagang, Maisarah bilang, Masya Allah nih orangnya jujur, orangnya begini, dan makin kuatlah keinginan Khadijah untuk menikahi Rasulullah. Lalu disampaikanlah melalui perantara bahwa beliau berkeinginan untuk menjadi istri Rasulullah. Walaupun yang menghitbah tetap Rasulullah ya. Yang menyampaikan niat, perempuan itu boleh menyampaikan niat, tapi khitbahnya tetap dari laki-laki. Wallahu alam. Jadi mungkin teman-teman nanti boleh kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait ini dari saya itu dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya kembalikan kepada Ukti Putri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.